ada nggak doa yang bisa kita praktekkan untuk memohon diberikan keturunan yang solih, yang paham ilmu agama dan sebagainya? Subhanallah, banyak sekali dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah para nabi dan kisah para rasul ya. Di antaranya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kita lihat ya, Nabi Ibrahim adalah teladan terbaik bagi diri kita. Nabi Ibrahim sebelum punya anak, gimana doanya? Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Bayangkan sebelum punya anak. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas salihin di usia 20 tahunan ketika beliau meninggalkan Babilonia, dan terus berdoa dengan doa itu sampai punya anak di usia 80 tahun. 60 tahun berdoa dengan Rabbi habli minas salihin. Jadi tidak salah ketika Allah berikan anak keturunan yang saleh, Ismail, ya Ishak. Kenapa sebabnya? Doanya kencang banget, 60 tahun. Kita baru 60 hari doa, belum melihat ada hasilnya, kita udah berhenti berdoa. Ya, ini pertama. Begitu Nabi Ibrahim diberikan anak oleh Allah, doanya diganti. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai muqimas shalah, orang mendirikan salat. Ini contoh doa. Di antara juga doanya ibadur rahman dalam Al-Quran disebutkan Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min aswajina, ya Allah jadikanlah istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Maka cukup doa dalam Al-Quran kita ulang-ulang, itu penuh berkah insyaallah. Sambil memaknai, sambil dimaknai, sambil diresapi. Doa itu bukan mantra. Ya, banyak di antara kita berdoa tapi kosong pikiran kita. Doa itu bukan mantra. Mungkin ada jamaah ngomong gini, Ustaz, aneh dah tahu doa itu, dah tak amalin. Oke, seberapa dalam Anda menghayati doa itu? Karena doa adalah ibadah ya. Doa adalah ibadah yang kita menyatukan antara hati dan lisan. Betul, doa adalah amalan lisan. Tapi di balik doa ada yang namanya tawakul. Orang bertawakal kepada Allah. Di balik doa ada yang namanya roja. Kita berharap kepada Allah. Dan itu amalan hati. Kita cobalah, ada doa, dikit amalin. Tapi hadirkan hati. Itu lebih penting dan lebih baik daripada kita banyak doa sampai serenteng gini, tapi kita nggak ngerti artinya. Ini nggak ada faedahnya sama sekali. Pada akhirnya kualitas lebih utama daripada kuantitas. Ya? Betul, kualitas lebih utama dari kuantitas. Ya, kayak contohnya ada orang punya istri satu berkualitas, lebih baik daripada 4, tapi berantem terus setiap hari, nambah dosa gitu ya. Kan kayak gitu. Kualitas lebih baik dari kuantitas. Ya. Kebanyakan dari kita mikirnya kuantitas ya. Lebih baik mana? Makan nasi 1 gunung, ya, lauknya sambal, kenyang nggak? Kenyang. Atau makan telur 2, protein semua, lebih baik mana kira-kira buat tubuh kita? Yang kedua. Ya telur. Iya. Dan itu bisa kita analogikan di semua aspek hidup kita.